Kemarin pendapat Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang berkaitan dengan yang jaiz bagi Allah itu jaiz. Ya. Bagi Allah itu jaiz. Artinya boleh ada, boleh enggak, boleh tercipta, boleh enggak tercipta. Itu udah hak Allah. Dan itu tidak bisa diintervensi. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Sehingga khilafan di hadil firqah berbeda dengan kelompok yang mengatakan bahwasanya Allah wajib menciptakan perkara yang baik-baik. Jadi ada satu golongan firqah, golongan orang yang punya itikad keyakinan, naudzubillah waliyadzubillah, ini golongan sesat bisa jadi. Jadi mereka punya keyakinan Allah itu wajib menciptakan hal-hal yang baik-baik buat makhluknya. Mereka mengatakan, meyakinkan, bahkan mengitikadkan dalam keimanan mereka itu Allah wajib menciptakan yang namanya baik atau yang lebih baik. Berarti kalau sakit baiknya sehat, susah baiknya senang. Maka menciptakan senang, menciptakan sehat, menciptakan bahagia itu wajib bagi Allah menurut satu firqah. Siapa? Yaitu kaum Mu'tazilah. Dan sedangkan menurut kaum Ahlussunnah wal Jamaah fala wujuba alaihi ta'ala, tidak ada yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang berkaitan dengan hal perkara yang jaiz seperti pada makhluk. Sakit itu perkara jaiz. Ya, sehat itu perkara jaiz. Bahagia itu jaiz. Makhluk kan? Apalagi kaya itu jaiz. Senang itu jaiz, bahagia itu jaiz. Berarti apapun perkara jaiz dikaitkan kepada Allah itu enggak ada yang wajib. Berarti jaiz pula bagi Allah mau menciptakan ataupun tidak. Namun khilafan hadil firqah. Maka dipakai dalil lagi secara akal oleh Ahlussunnah wal Jamaah untuk menangkal akidah mereka yang punya keyakinan Allah katanya wajib menciptakan hal-hal yang baik-baik bagi Allah. Bagi makhluk, yang makhluk itu adalah perkara jaiz. Sedangkan perkara jaiz bagi Allah itu ya jaiz. Makhluk itu perkara jaiz, maka bagi Allah jaiz, nggak ada yang wajib. Mana ditangkis lagi, awalam yata'amalu. Emangnya mereka nggak ada pada mikir apa? Kalau umpama Allah itu harus wajib menciptakan perkara yang baik, mikirin apa? Enggak punya pikiran pinujul amrod al-asqam. Dikala Allah menurunkan penyakit, dikala Allah menurunkan wabah, dikala Allah menurunkan penyakit baik yang kecil ataupun yang besar, terjadi pada siapa? Terjadi pada yang namanya bil atfal, bocah-bocah, anak-anak kecil, bayi. Allah menciptakan penyakit pada bayi. Emangnya mereka nggak mikir kali? Padahal fahada la salaha fihi. Padahal yang nama penyakit buat bayi itu nggak baik. Tapi Allah ciptain penyakit buat bayi. Ya, penyakit bayi, itu mau penyakit kuning apa penyakit apa. Artinya intinya mah yang namanya penyakit itu makhluk. Maka bagi Allah jaiz. Allah mau ciptain pun nggak masalah. Buat makhluk sekalipun, jangankan yang gede, bayi pun baru lahir Allah ciptakan penyakit buat dirinya. Apakah orang-orang Mu'tazilah yang tadi punya pikiran kalau Allah itu wajib menciptakan yang baik-baik, padahal mereka punya bayi, bayinya punya penyakit, Allah ciptakan penyakit pada bayi, apa itu baik? Padahal itulah sholah, nggak ada yang baik buat bayi yang namanya penyakit. Walau qana sholah wajiban, kalau umpama yang namanya perkara baik itu adalah perkara wajib buat Allah untuk menciptakan apa-apapun pada makhluknya, apalagi pada bayi, Allah wajib menciptakan sehat terus. Alaihi ta'ala ma anzala bim doror, pasti Allah nggak bakal ciptain tuh namanya penyakit buat bayi. Padahal kita tahu bayi itu makhluk suci, makhluk yang masih suci. Pantas gitu kira-kira kalau Allah ciptain perkara buruk buat itu si bayi? Kalau menurut mereka itu ya nggak pantas.
Kalau Ahlussunnah wal Jamaah ya pantas-pantas saja, sebab itu perkara jaiz. Nggak ada hal apapun berkaitan kepada yang perkara jaiz seperti makhluk itu kan jaiz. Jadi wajib, nggak ada buat Allah itu, nggak ada yang hal yang wajib. Ya, jangankan Allah ciptain penyakit, Allah nggak nyiptain siapapun di alam dunia, bahkan dunia dilenyapkan oleh Allah sekalipun. Lah nggak masalah, emang Allah yang punya. Kita mau ngapain? Punya hak gitu kita. Punya hak peto gitu. Itu hak peto Allah. Gak bisa kita ganggu gugat sedikit pun. Bukan hanya hal besar, sekecil setitik apapun Allah itu nggak bisa diganggu gugat, diintervensi tentang haknya. Gak bisa. Jangankan penyakit Allah ciptain, manusia nggak diciptain semua juga buat Allah mah sah-sah aja. Silakan aja. Kenapa pas manusia tercipta kemudian mereka punya keyakinan Allah wajib menciptakan hal yang baik-baik buat makhluk, sehat, kaya, senang, bahagia. Ya, buktinya pada bayi, banyak bayi yang sakit, lumpuh, kadang-kadang kematian. Bukan hanya sakit, kadang-kadang bayi baru mati, kematian terjadi pada si bayi. Padahal logika kita kan nggak pantas lah, bayi belum punya dosa belum apa udah dikasih mati. Masalahnya bukan itu. Yang lebih besar pun dari hal itu, Allah tuh sah-sah aja. Tadi jangankan nyiptain penyakit buat bayi, Allah nggak nyiptain manusia sekalipun. Jangankan bayinya, babanya kagak ciptain juga buat Allah mah nggak masalah. Ngapa mereka tiba-tiba langsung menggugat? Kan begitu. Nggak masuk akal kan? Ma'anzala bihim darar. Pasti Allah nggak bakal nyiptain yang namanya penyakit pada bayi. Li'annahum yaquluna, sebab mereka itu punya keyakinan innahu ta'ala la yatrukul wajib, sebab Allah itu nggak mungkin meninggalkan perkara yang wajib pada datnya, seperti tadi menciptakan sehat pada bayi. Li'anna tarkal wajib, sebab mereka punya pikiran yang namanya meninggalkan perkara wajib alaihi bagi Allah naksun, itu perkara yang hina, perkara yang cacat, yang kurang. Wa naksu alaihi ta'ala muhal, dan mereka punya mendapat meninggalkan perkara wajib bagi Allah itu perkara mustahil adanya. Maka intinya mereka punya keyakinan wajib Allah menciptakan yang namanya sholah, kebaikan, baik apapun yang terjadi pada makhluk. Sampai segitunya Ahlussunnah ngomel sama Mu'tazilah ya. Iya. Ya jangankan diciptakan penyakit buat bayi, bahkan buat bayi sekalipun yang nggak pernah berdosa, Allah bikin dia madorot, Allah bikin dia sakit, istilahnya begitu. Lalu apakah mereka nggak mikir ke situ? Kalau umpama Allah itu katanya wajib menciptakan perkara yang baik-baik buat makhluk, buktinya makhluk sesuci apapun Allah kasih penyakit. Banyak juga para wali yang pada sakit. Padahal wali itu yang suka ingat sama Allah. Gitu. Nah, ini jadi intinya firqah Mu'tazilah mereka punya keyakinan, punya itikat keimanan yang fatal, yaitu Allah seakan-akan Allah diwajibin buat pada mereka, Allah diwajibin untuk menciptakan yang baik-baik buat makhluk. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah apa urusannya, istilahnya begitu. Apa urusannya mau baik mau buruk, buat Allah mah nggak ada urusan. Yang mikirin kan kita yang ngerasain baik buruknya. Kalau bagi Allah mah tuh kagak ada urusan. Kali gitu Allah nyiptain buruk, lalu ngaruh dengan ketuhanannya, pangkat ketuhanannya. Allah nyiptain kebaikan juga pengaruh dengan pangkat ketuhanannya. Ya enggak lah, nggak ada pengaruh sama sekali. Manusia memuji-muji sampai ledes nih mulut, muji Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maka gak ada untungnya lu ngucapin Allahu Akbar sampai mati juga. Nggak ada untungnya kita mau memuji Allah sampai nyembah sujud, sampai jidat pada kereng, pada hitam, pada pokoknya pada ledes, kaki pada bengkak. Buat Allah mah nggak ada untungnya. Jangankan puja-pujian dari mulut kita, puja-pujian dari para nabi pun Allah mah nggak ngambil untung. Para rasul memuji Allah, kita udah tahu pasti ibadahnya para rasul kayak apa, ya kan? Tingkatan paling tinggi, bener nggak? Dibawa para rasul, para sahabat rasul, bayangin coba ibadahnya, nggak ada yang ngalahin. Kayak siapa? Sayyidina Utsman,
Pangkatnya apa? Zainul Abidin. Perhiasan orang-orang ahli ibadah. Jadi kalau sekarang ada orang yang hebat ibadahnya, itu cuma titisan dari Sayyidina Utsman. Ini hebat keilmuannya, jago ilmu, negara ilmunya, titisan Sayyidina Ali. Ini hebat amar ma'ruf nahi munkarnya, titisan Sayyidina Umar, ya kan? Jadi itu semua nggak ada keuntungan buat Allah. Jangankan pujian yang mulut dari kita nih, yang bercampur dengan keriaan, kadang-kadang kita memuji Allah juga. Bahkan para wali pun sekali ikhlasnya luar biasa, kesucian dikala dia ibadahnya hatinya luar biasa, nggak ada sedikit kecil apapun dia memuji Allah, Allah ngambil keuntungan, nggak ada. Atau ada orang yang ahli maksiat, kalau kita maksiat masih setengah-setengah kali kita masih ingat sama dosa. Jangankan orang yang masih ingat sama dosa, yang kagak ingat sama dosa sekalipun, kalau maksiatnya udah bahasanya udah kelewatan, bukan kelewatan batasnya, udah kelewatan, emang udah kelewatan banget ini mah, Allah mah nggak rugi. Jangankan maksiat, kagak iman sama Allah aja Allah mah nggak rugi. Manusia kagak ada yang iman sama Allah, satu biji manusia salam dunia, nggak ada yang beriman sama Allah satu pun. Emang Allah rugi gitu? Enggak. Allah turun pangkat gitu, dari Tuhan turun jadi hamba karena nggak ada yang memuji? Enggak. Lalu manusia semua beriman sama Allah sekalipun, dan kagak ada satupun yang maksiat sama Allah Subhanahu wa taala gitu, Allah ngambil untung gitu, naik pangkat ketuhanannya gitu, ada naik dikit. Enggak. Artinya apa? Keburukan, kebaikan yang kita lakukan pada diri kita itu bagi Allah tuh nggak ada pengaruh sedikit pun, nggak ada pengaruh. Allah nggak ada rugi, dan Allah nggak ngambil keuntungan dari kebaikan kita. Lalu kalau kembali kepada kita, maka khairan, bagus, maka akan baik buat kita. Kalau buruk, maka buruk pula buat kita. Jadi kembali sama kita juga. Lalu buat Allah, ya Allah mah kagak ada untung, kagak ada rugi. Yang rugi untung mah ya kita yang lakuin. Kenapa? Karena Allah nggak butuh makhluk. Jawaban kan begitu. Kenapa Allah nggak ada pengaruh buat Allah dikala manusia maksiat, dan juga nggak ada pengaruh buat Allah dikala manusia ibadah? Ya karena Allah nggak butuh makhluk. Yang namanya nggak butuh kan nggak pengaruh. Benar kan? Kita nggak butuh sesuatu, itu sesuatu mau ada mau kagak pengaruh nggak sama kita? Orang kita kagak butuh, dia mau ada kan, dia mau kagak, nggak pengaruh, ya kayak gitu. Allah pun sama, nggak pengaruh makhluk mau, jangankan dia beramal, jangan kagak ada juga Allah mau kagak ngaruh ini. Jadi intinya apa? Allah itu istiqlaliyah, artinya Allah itu netral sifatnya. Allah nggak butuh siapa-siapa, Allah nggak butuh apa-apa, Allah nggak butuh siapa-siapa, Allah nggak butuh apa-apa. Lalu kenapa kita disuruh memuja dan memuji, disuruh ibadah, suruh taat sama Allah? Ya tadi kan dibilangin, dikala baik itu buat lo, dikala buruk itu juga buat lo juga. Lalu Allah, buat Allah mah nggak ada. Intinya Allah mah nggak rugi nggak untung. Nah berarti kalau umpama ada orang punya pendapat, keyakinan wajib bagi Allah menciptakan solah atau aslah, perkara yang baik-baik atau yang lebih baik buat makhluknya, berarti kayak Allah butuh sama makhluk. Allah butuh sama makhluk, berarti Allah rendah kalau begitu. Yang namanya butuh itu kan rendah. Yang namanya butuh itu hina. Allah maha ta'ala, Allah maha mulia, maha luhur. Nggak ada keinginan buat Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil adanya. Iya, sedangkan tadi kan kata mereka Allah wajib menciptakan perkara yang baik. Sehingga kalau umpama Allah tidak menciptakan perkara yang baik, berarti Allah itu ada sifat kekurangan. Apa kekurangannya? Tidak mampu menciptakan yang baik. Sedangkan kata kalau Ahlussunnah wal Jamaah, kalau umpama Allah itu tidak bisa menciptakan hal yang baik, kalau kata pendapat mereka, berarti Allah itu naksun. Sedangkan naksun itu sifat kekurangan itu mustahil bagi Allah. Kebuktiannya, kenyataannya banyak bayi yang pada sakit. Berarti kalau bayi pada sakit, maka wajib dia harus berkata Allah naksun. Allah itu dat yang gak sempurna, karena Allah gak menciptakan kebaikan buat bayi.
Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran ya. Pelajaran apa? Tawakal, terima. Terima apa yang Allah berikan, terima apa yang Allah ambil. Kita tinggal bersabar, tinggal kita bersyukur. Dikala ada syukur, dikala nggak ada kita bersabar. Itu dong tugas kita mah. Iya, tugas kita di sini kita berarti kita ngambil pelajaran kalau kita itu harus sabar ngadepin apa-apapun hal yang buruk-buruk buat pada terjadi pada diri kita ataupun orang lain. Iya, kita kembalikan ke Allah, kan bagi Allah mah nggak pengaruh. Jangankan Allah ciptakan sakit, Allah ciptain mati sekalipun buat Allah mah nggak ada. Kagak. Itu mah hak Allah. Silakan saja itu mah buat Allah Subhanahu wa taala.